makan opornya, luar biasa. Ya, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa lagi ya. Kami bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan besar dalam hidup kami. Kami ada pagi hari ini membuktikan kasih setia Tuhan. Pujian dan syukur kami menaikkan kepadamu. Tiba saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. Engkau Tuhan yang berbicara kepada setiap kami. Biarkan setiap telinga mendengar, setiap hati terbuka, dan setiap pribadi boleh merespon firman-Mu dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap dengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, PPT saya bisa tolong disiapkan saja. Terima kasih untuk koordinator multimedia yang sudah bantu saya siapin PPT. Gitu ya. Oke. Hari ini saya mau share tema tentang gereja dan pemuritan. Saya disclaimer dulu bahwa khotbah saya kali ini saya tidak buat poin-poin utama seperti pada biasanya gitu ya, poin-poin utama, tapi saya akan mengalir bagian per bagian begitu ya. Saya berdoa supaya Tuhan kasih satu pesan khusus untuk Bapak Ibu Saudara bisa bawa pulang. Jadi saya sangat sadar bahwa tema pemuritan ini sebenarnya bikin kita nggak nyaman sebenarnya ya. Kita harus keluar dari zona nyaman kita harus berubah, kita harus belajar banyak. Dan itu juga berlaku buat kami, bukan hanya Bapak Ibu saja, tapi buat kami yang ada depan sini juga berlaku hal yang sama. Kami harus belajar sesuatu dan itu tuntutan Tuhan. Dalam amanat agung dikatakan, lakukan pemuritan, jangkau orang. Saya bergumul beberapa hari ini. Ada beberapa tema yang sudah saya siapkan, tapi tema ini terus berputar dalam kepala saya. Saya merenungkan beberapa hal, Tuhan kasih, ayo sampaikan ini. Semoga kita diberkati dan kita belajar satu hal ya, hari ini. Jadi, beberapa waktu ini saya kepikiran tentang satu hal ini. Titik keberhasilan pemuritan itu ada di mana? Kalimat ini terus berputar dalam kepala saya. Apakah seseorang dikatakan berhasil ketika dia mencapai titik tertentu? Nah, kita akan renungkan bagian ini. Seseorang itu dikatakan berhasil dimuridkan ketika dia mencapai titik apa? Apakah titik pelayanan? Apakah dia aktif di gereja? Apakah dia menjadi pendeta? Oh, ketika sudah jadi pendeta berarti dia berhasil dimuridkan. Saya membaca beberapa survei dan riset rohani. Ini beberapa di antaranya memang internasional ya. Banyak orang media-media internasional banyak sekali membahas-bahas seperti ini. Ini beberapa di antaranya. Secara garis besar kesimpulannya adalah banyak orang menganggap kedewasaan rohani seseorang itu diukur dari apa yang terlihat di gereja. Banyak orang menganggap yang namanya pemuritan ya hal-hal rohani. Wah, dia rajin ke gereja ya. Wah, dia rajin berdoa ya. Wah, dia rajin ikut KFC. Dia rajin ikut pelayan. Wah, asumsinya pasti hidupnya rohani banget. Asumsinya seperti itu. Wah, semakin sering dia berbicara depan sini, semakin sering dia melayani, semakin sering dia terlihat di gereja. Wah, dia bertumbuh nih berarti nih, gitu kan? Kalau sudah rajin ke gereja, sudah rajin pelayanan, berarti saya sudah bertumbuh. Kalau saya sudah aktif di gereja, berarti saya berhasil dimuridkan. Tapi pertanyaannya, gimana hidupnya di luar gereja? Orang yang sama, yang aktif di gereja, bagaimana hidupnya di luar? Dalam amanat agung dikatakan, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Pergi, artinya bergerak keluar, pindah tempat. Jadi dampak di luar. Dan dari latar belakang ini pada akhirnya saya menemukan satu kalimat ini. Kita bisa diskusi nanti ya. Ini belum final, kita bisa diskusi. Bahwa titik keberhasilan pemuritan itu bukan berada di dalam gereja. Tapi sebaliknya di luar gereja. Bukan saja orang yang aktif di gereja, tapi juga dia bisa jadi berkat di luar gereja. Saya merenungkan ketika mempersiapkan bagian ini, keberhasilan Petrus itu tidak diukur ketika dia masih bersama dengan Yesus. Nyatanya ketika dia bersama dengan Yesus, dia banyak gagal. Lihat khotbahnya Vion beberapa minggu yang lalu, so asik gitu ya. Wah, so asik.
nyatanya blunder terus. Kalau pemain bola ini, pemain bolanya MU, dia ini seperti Harry Maguire zaman Erik ten Hag. Blunder terus. Ini bagi yang tahu-tahu aja gitu ya. Bagi yang tahu-tahu aja. Mana Dito? Enggak ada teman saya. Adik saya nih. Di Karisma ini cukup banyak fans MU. Jadi saya cukup relate kalau ngomong MU di sini. Gitu ya. Nah, ini Harry Maguire, Petrus nih blunder terus. Sok-sokan membela, akhirnya menyangkal. Jadi keberhasilan Petrus sepertinya tidak bisa diukur ketika dia masih bersama dengan Yesus. Tapi kita bisa lihat bagaimana Petrus di luar. Ketika Yesus naik ke surga, pelayanan Petrus, wah luar biasa. Pentakosta nanti kita akan lihat. Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan, Petrus khotbah, 3.000 orang percaya. Bahkan Petrus jadi salah satu nama yang paling sering disebut di Perjanjian Baru. Selain Rasul Paulus, ada Petrus, ada Yesus juga. Petrus begitu luar biasa. Kita akan lihat satu nih. Saya mau cerita tentang gereja mula-mula. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 di sana dikatakan cerita tentang Pentakosta, bagaimana Roh Kudus itu dicurahkan. Itu kan? Selanjutnya, Kisah Para Rasul masih di pasal yang sama. Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 40 di sana Petrus khotbah. Dia khotbah keras nih. Tes. Yesus yang kamu salibkan. Dari khotbah yang keras itu 3.000 orang percaya. Next. Masih di pasal yang sama, Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Di sana dijelaskan tentang cara hidup jemaat mula-mula. Rajin ibadah, rajin bersekutu, KFC nih. Rajin komsel, rajin doa, saling berbagi dan lain-lain. Bahkan di sana dikatakan banyak mujizat yang diadakan. Kisah Para Rasul 3, Kisah Para Rasul 4, banyak mujizat. Kita bisa lihat luar biasa. Dan kalau kita lihat bersama, ini adalah gambaran besar di mana gereja ini sedang maju-majunya. Peak Performance Church. Nah ini kalau sepak bola nih, pemain MU nih, ini seperti Kobe Mainu. Wah, baru main langsung keren gitu mainnya. Gak ada yang tahu ya di sini. Oke lah, saya aja yang tahu. Iya. Nanti sore mungkin banyak nih teman yang suka MU nih. Dito sama Fandi mana? Ya, cari teman saya. Iya, cari bolo. Jadi dalam masa ini gereja itu sangat ideal. Gereja itu sangat maju. Baru terbentuk gerejanya langsung boom, cus. Jemaat mula-mula luar biasa hidupnya. Saking idealnya dan saking indahnya, cara hidup jemaat mula-mula ditulis 2 kali. Kisah Para Rasul pasal 2 dan pasal 4. Nanti Bapak Ibu bisa baca di Alkitab. Tapi sekarang kita mau baca yang pasal 2 aja. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 45. Ini saya sengaja tulisannya kecil supaya Bapak Ibu baca Alkitab masing-masing. Kalau bisa kelihatan ya mau gak dibaca dari sini gak apa-apa. Yang bawa Alkitab silahkan dibuka. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 45. Saya bacakan ya. Ini setelah peristiwa Pentakosta, setelah Petrus khotbah. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, perkataan Petrus, memberi diri dibaptis. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Wah, ini mega church nih. Mega church zaman itu 3.000 jiwa. Jadi jemaat mega church. 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 43. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini ideal banget nih. Siapa yang gak suka jemaat kayak gini? Siapa yang gak suka punya gereja yang kayak gini? Orangnya banyak, kuantitasnya oke, kualitasnya terlihatnya oke. Wah, suka berbagi, komsel rajin, ibadah rajin. Itu kan pasti ada anak sekolah minggu juga di situ.
Banyak 3.000 tuh nggak disebut hanya orang tua apa, hanya anak-anak. Ada anak sekolah minggu juga. Anak-anak sekolah minggu juga harus bertumbuh dalam Tuhan. Tapi ini yang menarik. Dalam keadaan yang ideal ini muncul dua sosok yang merusak keindahan itu. Siapa? Ananias dan Safira. Di pasal 5 dikatakan ada dua orang, sepasang suami istri, Ananias dan Safira. Dan ini menjadi dosa pertama yang dicatat dalam gereja mula-mula. Setelah kita melihat dari pasal 1 sampai pasal 4, wah gereja yang ideal, gereja yang luar biasa, gereja yang lagi maju-majunya. Pasal 5 kita dikagetkan, wah ternyata ada dosa. Ternyata ada orang yang merusak keindahan itu. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 dan 2. Om Vigo minta Petra bacain yang keras, pakai mic. Nah, Petra bantuin jadi temennya Om Vigo ya. Bacain, sini maju ke depan, baca ayat. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 2, tuh di atas, bacain. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Oke, terima kasih Petra, bawa aja mic-nya ke sana. Saya percaya Ananias dan Safira ini masih masuk ke dalam kelompok orang yang percaya tadi. Komunitas gereja mula-mula. Suami istri ini masuk ke dalam jemaat gereja mula-mula. Iya dong. Karena ini masih dalam konteks yang sama. Mereka masih salah satu bagian dari jemaat gereja mula-mula. Dan dalam cerita ini dikatakan mereka jual tanah dan tanahnya terjual. Kalau zaman sekarang susah ya jual tanah ya. Tanah itu masuk ke dalam aset yang liquidnya rendah. Susah dicairkan. Oh, tapi ini Ananias Safira jual tanah terjual. Mungkin strategis gitu tanahnya gitu ya. Nggak tahu. Terjual. Di ayat kedua dikatakan ini perjanjian mereka nih. Dalam FAYH ini lebih mudah nih, lebih mudah dipahami. Dengan persetujuan istrinya, ia menyerahkan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Dan, ini garis bawah, mengatakan bahwa itulah harga tanah yang dijualnya. Banyak orang berpikir masalahnya itu mereka tidak memberi dengan benar. Oh, mereka salah karena mereka tidak kasih semuanya. Oh, mereka salah karena mereka tidak jujur, tidak integritas. Padahal sebenarnya kalau saya lihat akar masalahnya ini mereka ingin terlihat rohani, ingin dihargai, ingin dipuji. Dan kacaunya mereka pakai sistem gereja untuk melakukan dosa. Kenapa saya katakan pakai sistem gereja? Karena memberikan harta itu sudah jadi kebiasaan gereja mula-mula. Memberikan, saling memberi, saling menjual tadi loh. Tadi kita sudah baca ayatnya bagaimana jemaat itu menjual apa yang mereka punya dibagi-bagikan. Ananias dan Safira ini FOMO gitu ya. Wah, jemaat lain memberi. Wah, jemaat lain korban. Kita juga ikut program yuk. Kita juga ikut korban yuk. Jadi sebenarnya masalahnya ini bukan hanya sekedar uang, tapi ada kemunafikan rohani di dalam Ananias dan Safira ini. Masalah utamanya bukan mereka tidak memberi semuanya, tapi mereka ingin terlihat memberi semuanya. Masalah utamanya ini, ingin dapat penghargaan, ingin terlihat. Terjual 100 juta gitu ya misalnya, tanahnya terjual 100 juta, dikasih ke gereja 50 juta. Tapi di rumah mereka sudah sekongkol. Bilang aja sama gereja kalau tanahnya terjual 50 juta. 50 juta. Mereka sekongkol di rumah, bilangnya 50 juta. Padahal yang terjual 100 juta. Bilang aja setengahnya aja, bilang aja setengah. Tapi itu yang terjualnya ya segitu. Gitu ya. Supaya seakan-akan sudah semuanya yang dikasih. 100%. Padahal setengahnya, dia jelas-jelas bilang. Setengahnya. Di gereja mereka beribadah, di gereja mereka memberi,
Di gereja mereka pelayanan, di gereja mereka aktif, tapi di rumah mereka merencanakan kejahatan. Di gereja mereka jadi murid, di luar gereja mereka jadi murtad. Kadang-kadang secara tidak sadar kita tidak sedang hidup sebagai murid, tapi sedang memainkan peran sebagai murid. Beda. Kita hidup sebagai murid, ya kita tahu status kita as a disciple. Sebagai murid kita berlaku mengikuti firman Tuhan. Di mana kita berada, ya kita berlaku sebagai murid. Tapi yang terjadi kadang-kadang kita hanya memainkan peran sebagai murid. Acting, pencitraan. Waduh, politik banget ya. Gitu kan? Politik tidak sepenuhnya kotor gitu ya. Kita pun harus objektif juga, tidak sepenuhnya kotor. Kalau ada anak-anak Tuhan yang bisa masuk ke dalam dunia politik dan mengubahkan politik jadi bersih, bagus juga gitu loh. Bermain peran. Kita tidak sedang menganut teologi bermain peran. Apa teologi bermain peran? Menjaga hati 1 bulan aja. Di bulan yang penuh berkah, kita harus menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga perkataan. Setelah 1 bulan, silahkan ulangi lagi kesalahan. Silahkan ulangi lagi kebiasaan-kebiasaan buruk. Kita nggak sedang bermain peran 1 bulan jadi suci. Di jalan itu rasanya senyum semua pengendara gitu ya, supir-supir senyum semua, ya oke. Setelah 1 bulan, ten. Nah gitu kan. Saya juga tobat. Saya juga tobat. Yang ngomong juga belajar dalam hal itu. Aduh, kalau di jalan itu rasanya gampang kepancing ya Bapak Ibu ya. Haleluya, puji Tuhan. Ini keluarga saya, papa mama, istri saya paling tahu kalau di jalan kayak gimana. Tobat. Sama-sama katakan tobat. Boleh tunjuk saya, tobat gitu. Tobat. Oke. Jadi khotbah ini berlaku 2 pihak gitu loh. Enggak hanya saya ngomong ke saudara, saudara juga bisa ngomong ke saya. Saya juga sama-sama belajar. Saya beberapa hari yang lalu baca postingan di grup Family, Karisma Family di Instagram tentang apa? Ketulusan, apa itu? Ketulusan di tengah kepalsuan. Wah, keren. Beberapa hari ini Instagram Karisma lagi aktif-aktifnya. Oke, tepuk tangan dulu. Mantap. Lanjutkan. Tapi ini yang menarik ini. Pas saya, ya jangan lupa follow ya. Jangan lupa follow Karisma Family. Ketika saya mempersiapkan bagian ini, muncul postingan ini, wah pas. Ketulusan di tengah kepalsuan. Dunia ini begitu banyak kepalsuan. Dan kita sebagai murid Yesus jangan main peran. Jangan ikut-ikut tidak tulus. Harus berlaku tulus. Jangan bermain peran jadi murid, tapi jadilah murid yang sesungguhnya. Gimana caranya? Ketika di gereja kaya Injil, minggu lalu kan khotbah tentang kemiskinan Injil dan kaya Injil. Di gereja kita harus kaya Injil. Keluar gereja harus kaya Injil juga. Jangan jadi miskin Injil. Di gereja on fire, di gereja pelayanan melimpah Injil. Jangan sampai di luar gereja bikin dosa. Senggol sebelahnya katakan, jangan pura-pura jadi murid. Ya. Jadi murid yang sebenarnya. Itu ya. Jangan main peran. Jangan main peran Bapak Ibu ya. Contoh lain dalam Alkitab, Yudas Iskariot dalam komunitas murid, dia kemana-mana ikut Yesus. Dia ikut perjamuan, dia ikut Yesus pelayanan kemana-mana. Tapi ketika perjamuan malam, setelah mereka kumpul, dia keluar, sepakat di luar untuk jual Yesus. Kembali ke kalimat awal saya bahwa titik keberhasilan pemuritan bukan di gereja tapi di luar gereja. Lalu apa peran gereja dalam pemuritan? Di sini saya tulis 3, walaupun ada banyak sekali peran gereja dalam pemuritan, tapi saya tulis 3 saja. Gereja memfasilitasi seseorang untuk membangun hubungan spiritual dengan Tuhan melalui pujian dan firman. Gereja kasih fasilitas, kasih wadah,
Ayo bergabung di KFC, kita mengenal Tuhan bersama. Gereja menuntun seseorang untuk dapat bertemu dengan Tuhan. Penyembahan, ketemu hadirat Tuhan, itu gereja jadi wadah. Gereja membekali dan mengarahkan seseorang untuk hidup sesuai dengan standar Tuhan. Membekali dan mengarahkan. Melalui firman. Di Amsal itu sangat praktis kok Bapak Ibu. Kamu mau hidup seperti ini, jadilah seperti ini. Kamu mau hidup seperti ini, jadilah seperti ini. Amsal, baca Amsal tiap hari. Karena sebenarnya gereja tidak bisa mengubah seseorang. Yang bisa mengubah seseorang adalah Tuhan dan keputusannya sendiri. Ketika gereja tahu bahwa gereja tidak bisa mengubah seseorang, tugas gereja bukan mengubah seseorang, tapi membawa orang itu kepada Tuhan yang bisa mengubah hidupnya. Saya tuh sering curhat sama Tuhan, Tuhan aku capek ngadepin dia. Tuhan aku jengkel ngadepin dia, aduh. Wah, sebel Tuhan kalau bisa. Gimana caranya Tuhan? Jengkel. Sebel, aduh bingung gimana caranya, aduh udah capek. Tapi Tuhan bilang gini sama saya, aku sedang ngajarin kamu kesabaran. Kalau kamu mau ngubah dia pakai caramu sendiri, gak akan bisa. Serahkan dia kepadaku. Sebelum diserahkan kepada iblis, serahkan kepada Tuhan dulu. Ya, ada ayatnya. Di mana tuh ayatnya? Ada kan? Korintus ya, Paulus bilang nggak bisa diserahkan kepada Tuhan, serahkan kepada iblis. Oh iya, itu saking dongkolnya gitu, nggak berubah-berubah, serahkan kepada iblis saja. Gereja itu penting, tapi gereja bukan penentu utama perubahan hidup. Gereja bukan pihak yang dapat selalu menyelamatkan Bapak Ibu. Perlu dipahami bersama jemaat Tuhan. Gereja penting. Datang ke gereja penting, tapi jangan berharap gereja itu selalu menyelamatkan Bapak Ibu. Lebih parahnya lagi kalau tidak ke gereja, kalau nggak berdoa, itu lebih parahnya lagi. Orang yang ke gereja aja belum tentu berubah, apalagi nggak ke gereja, gitu kan? Realitanya banyak jemaat mengira, oh ketika saya sudah bergereja, ketika saya datang ke gereja, maka harapannya gereja bisa mengubah hidup saya. Oh gereja bisa bantu saya. Saya harus sampaikan, no. Saya udah rajin berdoa, saya udah rajin ke gereja, saya udah rajin pelayanan, tapi kok hidup saya gini-gini aja. Gereja sepertinya tidak lakukan apapun untuk hidup saya. Gereja bertindak dong. Gereja lakukan sesuatu dong. Gak ada perubahan. Pada akhirnya skeptis sama Tuhan. Marah ke gereja. Marah sama Bapak Ibu Gembala, sakit hati terhadap gereja. Karena merasa gereja tidak mampu menolong hidupnya. Dalam Alkitab, Tuhan tidak pernah membuat mujizat instan. Ada Pak, Elia, api turun, jebius, langsung. Mana tadi? Api turun, mujizat terjadi. Api tidak akan turun kalau Elia nggak bikin mezbah. Apalagi? Ada Pak, orang buta melihat. Dipegang matanya sama Tuhan, melek. Dia tidak akan melihat kalau dia tidak berusaha buka matanya. Karena tidak mudah loh Bapak Ibu. Sudah buta bertahun-tahun, merem terus, gelap terus, ketika disembuhkan bisa melek, terang. Waduh silau. Apa lagi ketap-ketip. Waduh nggak enak ternyata, enaknya merem aja. Wah merem, mujizat udah depan mata, gitu loh. Bertahun-tahun udah merem, dikasih mujizat, bisa melek, silau, airnya matanya berair, berkaca-kaca, pedes, pedih, bisa nggak bayangkan? Sudah bertahun-tahun buta, dikasih mujizat bisa lihat, melek. Waduh ternyata sakit ya, lihat cahaya yang begitu besar ternyata sakit ya. Yaudahlah tak milih, merem aja. Ada yang kayak gitu? Banyak. Saya harus katakan banyak. Ya sudah milih merem aja deh. Orang lumpuh. Yesus bilang, berdiri, angkat tilammu. Berjalanlah. Dia tidak akan berjalan kalau dia tidak berusaha berdiri dan angkat tilamnya.
angkat tilam, Yesus bilang angkat tilammu itu. Angkat tilam itu bicara tentang lepaskan semua hal yang selama ini kau andalkan. Lepaskan semua pemikiran yang selama ini kamu percayai. Jangan lagi bersandar kepada cara berpikirmu yang salah. Dia nggak akan alami mujizat kalau dia nggak berdiri dan angkat tilamnya. Jalan. Kita akan lihat satu contoh yang menarik. Yohanes 11 ayat 39 sampai 43. Kita akan baca pelan-pelan ayat ini ya. Petra bacain lagi ya. Ya, nah, kasih mic-nya ke Petra. Boleh di situ aja deh, di situ aja. Dengan suara yang keras. Yohanes 11 ayat 39. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Ya. Yesus bilang sama Marta, angkat batu itu Marta. Marta bilang sama Yesus, saudaraku ini udah mati 4 hari, Yesus udah bau. Ini saya garis bawahi nih. Ia sudah bau sebab ia sudah 4 hari mati. Ini kalimat yang sangat realistis dari Marta. Di mana dia terlalu fokus sama masalah sampai lupa Tuhan itu bisa bikin perubahan dalam hidupnya. Udah bau Tuhan, masalahku udah lama, masalahku udah bertahun-tahun, gak mungkin bisa pulih, gak mungkin bisa berubah, hidupku tuh ya gini-gini aja, udahlah Tuhan, udah lama masalahku, udahlah terima aja, hidupku kayak gini gak bisa berubah. Ini kalimat ini sering kita katakan sebenarnya. Terlalu fokus sama masalah. Hidupku udah hancur Tuhan, sudah terlalu lama aku hidup seperti ini, keluargaku sudah hancur, gak mungkin pulih deh kayaknya. Tapi apa kata Yesus? Petra, ayo baca lagi ayat 40. Jawab Yesus, bukanlah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ayat 41, next. Maka mereka mengangkat batu itu. Ya, Yesus bilang, percaya. Kalau kamu percaya, kamu lihat mujizat. Lalu apakah ketika Yesus berkata seperti itu, orang-orang hanya percaya aja? Ya udahlah, duduk diam, menunggu mujizat. Ayat 41 dikatakan, mereka mengangkat batu itu. Dari percaya harus ada tindakan. Mereka mengangkat batu itu, ada usaha untuk berubah. Ayat 43. Yuk next. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras. Lazarus, marilah keluar. Kurang keras itu. Lazarus, marilah keluar. Kurang keras. Lazarus, marilah keluar. Ya. Kita baca sama-sama yang Lazarus ini ya. Kita baca sama-sama semuanya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Lazarus, marilah keluar. Yes. Yesus bilang, gulingkan batu itu. Kalau kamu percaya, kamu akan lihat mujizat. Orang-orang gak hanya percaya aja. Oke Tuhan, ya aku akan lihat mujizat. Mereka angkat batu itu, buka batu itu. Dan ketika batu sudah dibuka, Yesus berkata dengan suara keras. Apa tadi? Lazarus, marilah keluar. Bahkan bagi Lazarus sendiri, dia tidak akan bangkit kalau dia tetap bertahan dalam kubur. Bahkan bagi Lazarus sendiri, dia tidak akan mengalami mujizat itu, tidak akan dibangkitkan kalau dia bertahan dalam kubur. Yesus bilang keluar. Lazarus keluar, kamu udah dibangkitkan. Menarik bahwa Yesus tidak jemput Lazarus, nggak digendong. Ya udah, gendong keluar hidup. Gitu. Ini gambarnya nih. Ini saya cukup setuju nih gambarnya begini. Kadang-kala kita mikirnya Lazarus masih pocongan gitu ya. Bisa aja begini dia lepas sendiri di dalam, gitu, lari langsung keluar. Ini orang-orang ini antara kaget, antara takut, antara kagum, ekspresinya macam-macam nih. Lari Lazarus, orang yang mati 4 hari bangkit. Coba gimana Petra? Kalau di sini, lari papa, opo kui, gitu kan? Bahkan bagi Lazarus sendiri, dia tidak akan mengalami mujizat kalau dia tetap berada dalam kubur. Yesus nyuruh Lazarus keluar sendiri.
Jadi tidak berlaku lagu tak gendong kemana-mana, tidak ada. Keluar. Mujizat sudah di depan mata ini. Cara supaya kita ngalami mujizat adalah keluar. Dan ketika kita sudah mengalami mujizat, ketika kita sudah keluar dari tekanan, Tuhan sudah berikan kita perubahan hidup, kita bisa menyanyi, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Mujizat sudah kita alami, hidup kita sudah berubah, kita bersaksi. Apa relevansinya bagian ini untuk kita? Keluar dari cara berpikir yang salah. Keluar dari hidup yang penuh dosa. Keluar dari mindset yang salah. Anak-anak muda, keluar dari rasa mindermu. PD. Keluar dari pergaulanmu yang merusak, misalnya teman-temanmu toksik. Keluar. Karena ketika kamu keluar, Tuhan siapkan perubahan untuk hidupmu. Keluar dari peranmu yang salah. Jangan main peran di luar. Kalian itu hamba Tuhan. Kamu itu hamba Tuhan, bukan hamba dosa. Tuhan sudah sediakan mujizat untuk hidup kita. Dan untuk dapat rasakan mujizat itu harus berubah. Harus ada usaha dari kita. Keluar. Sama-sama katakan keluar. Sebenarnya Tuhan itu sudah lakukan banyak mujizat kok dalam hidup kita, Bapak Ibu. Tuhan itu sudah lakukan banyak hal dalam hidup kita. Tapi kadangkala kitanya yang nggak mau keluar dari kubur. Kitanya yang nggak mau berubah. Kitanya yang nggak mau angkat tilam. Masih bersandar dengan cara hidup yang salah. Dan berharap gereja selalu menggendong kita. Gendong kita kemana-mana. Saya gambarkan gereja itu sebagai suplemen rohani, vitamin. Tapi yang akan tetap membuat kita sehat adalah keputusan kita di luar mau makan apa. Gereja itu suplemen yang kasih kita kekuatan, kasih kita pembekalan, dalam hadirat Tuhan kita rasakan kekuatan. Tapi pertumbuhan kita dimulai ketika kita keluar dari gereja dan kita mau makan apa di luar. Percuma minum vitamin kalau masih merokok, kan gitu. Minum suplemen banyak-banyak, vitamin banyak-banyak, tapi masih merokok. Yang menentukan perubahan hidup adalah adanya perubahan. Dan saya harus katakan dengan rendah hati Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau perubahan ekonomi, belajar keuangan, bagaimana manajemen keuangan yang baik, belajar mindset yang benar, belajar bagaimana mengelola berkat Tuhan. Dimulai dari yang kecil, setia dari hal yang kecil, Tuhan tambah-tambahkan pelan. Videonya udah bisa belum ya? Multimedia. Oke, kita akan lihat salah satu ilustrasi. Ini sudah lama, tapi saya baru lihat sekarang. Ini kasusnya terjadi 2021. Ya, audionya siapin dulu. Ya, udah siap, play. Oke, ulang. Tahu ini enggak yang sering jadi contoh kampung Pajero? Oh iya pasti. Yang tanahnya harganya. Iya, harganya dibeli dengan SBU tertinggi semua. Tanah di situ kan untuk habis dapat duit semua beli mobil. Semua beli mobil Pajero. Habis itu susah lagi. Ya, selesai mobilnya jadi, rumah udah dijual 2M. Nggak tahu mobil mau diisi bensin pakai apa. Kaget. Akhirnya jatuh miskin semua lagi. Iya. Dan lebih parah lagi, mereka nggak punya aset rumah. Iya. Cuma punya mobil itu. Mobil pun dijual setengah harga. Atau 70% harga. Nggak ada yang return, nggak ada yang balik. Hidupnya nggak berubah akhirnya. Hidupnya nggak berubah. Oke, thank you multimedia. Back to PowerPoint. Jadi tahun 2021 ada desa di Tuban, Jawa Timur. Itu tanahnya diganti rugi oleh Pertamina. Nah, salah satu desa. Orang yang dapat ganti rugi itu sekian banyak. Dan orang itu pakai uangnya untuk beli Pajero rame-rame. Jadi dikatakan desa kampung Pajero.
Nah, ini udah lama sebenarnya, tapi saya baru baru ngerti, oh ternyata ada ya. Ini muncul di FYP medsos saya. Oh ini, kenapa kok bisa kayak gini? FOMO, pengen terlihat, beli Pajero, tanahnya dijual, setelah itu miskin lagi. Tidak bisa manage apa yang didapat. Tidak siap dengan berkat kaget, uang kaget. Ini beritanya nih. Warga Tuban ramai-ramai borong mobil baru. Nah, potret desa di Tuban yang ratusan warganya jadi miliarder lalu borong mobil. Nah ini beritanya. Jadi untuk kita bisa alami perubahan, ayo kita sama-sama belajar, sama-sama kelola berkat Tuhan dengan benar. Sekarang nih saya nih udah ada yang cerewetin. Kamu mulai jaga kesehatan. Nah, jangan banyak-banyak minum gula. Udah ada polisinya Bapak Ibu sekarang. Alhamdulillah. Ya, dulu masih bebas makan apa aja. Sekarang sudah mulai ada. Jangan pedes-pedes. Itu kan kamu sariawan makan pedes terus. Oh iya. Oke. Belajar, sama-sama belajar. Enggak mudah. Haleluya. Tobat, sama-sama katakan tobat. Nah. Haleluya. Jadi keluar dari kubur. Salah satu pesan firman Tuhan pagi hari ini adalah keluar dari kubur. Tuhan udah banyak kok lakukan sesuatu dalam hidup kita. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Banyak yang Tuhan sudah lakukan. Tinggal kitanya mau merespon itu apa enggak gitu loh. Jadi jangan berharap mujizat instan, jangan berharap gereja itu selalu jadi Tuhan yang mengubahkan hidup kita. No. Tuhan juga tuntut kita untuk bergerak, berusaha. Hadirat Tuhan tidak bisa dengan sekejap mengubah seseorang yang tadinya tidak bisa apa-apa jadi apa-apa. Jadi ada perlu usaha dari kita untuk belajar. Jadi kembali lagi ke statement awal saya, titik keberhasilan pemuritan bukan di gereja, tapi di luar. Bagaimana kita punya prinsip yang benar, berubah step by step, hal-hal kecil berubah, dan kita akan lihat kok dampaknya seperti apa. Keluar dari kubur, keluar dari peranmu yang salah, dan jadilah murid Yesus yang sejati. Amin firman Tuhan, saya serahkan ke Pak Gembala. Haleluya.